kita bikin tahu bunting atau gorengan tahu isi yuk. Bahannya ada toge, ini aku beli cukup 1.000 ya, nggak tahu juga sih kalau di tempat kalian, pokoknya nggak sedikit dan nggak banyak juga. Kemudian ada wortel sekelingking, emang iya sedikit banget bun aku dapat wortelnya. Ini aku nggak beli sendiri sih, tapi beli sop-sopannya itu isinya ada kubis, wortel, daun bawang, daun seledri gitu loh. Nah kebetulan aku dapat wortelnya itu yang kecil yang seukuran kelingking. Dah jangan lupa ya dibuang ujung wortelnya, dan aku enggak dikupas kulitnya pun, aku biarin aja lah karena terlalu tipis ya, jadi kalau aku kupas tuh bakal habis gitu loh. Terus diiris seukuran korek api, diiris setipis inilah pokoknya biar cepet matang ya. Nah kemudian aku punya kubis juga ya, karena kan aku belinya tadi sayur sop-sopan. Kubisnya juga tuh cuma seperempat gak nyampe kali ini, karena dipotong-potong kan, dibagi-bagi kayak satu itu misalnya bisa jadi 6 potong kayak sebelum aku cincang ini ya, sebelum aku potong-potong kecil ya, namanya juga sayur sop-sopan. Tapi ini lumayan banyak pun isiannya, karena buat tahu bunting kan nggak perlu banyak-banyak kan sayurnya. Tuh lihat tuh banyak kan, aku potong-potong yang kloter pertama tadi lumayan, terus sekarang udah kloter 2 juga lumayan juga, ini banyak. Jadi ini lebih banyak isinya itu toge dan kubis ya, tapi nggak apa-apa kok. Yang penting sayuran semua tuh. Ada toge, isiannya ada kubis atau kol, dan itu dia wortelnya sedikit banget karena tadi seukuran kelingking kan, jadi ya udahlah nggak apa-apa lah, mempercantik ya. Terus kemudian jangan lupa dicuci dulu ya bun. Nanti setelah dicuci, oh iya ini aku ada daun bawangnya ya, tadi lupa share. Tadi udah aku kupas, ini aku cuci bareng sama sayur-sayuran yang aku potong tadi. Kenapa daun bawangnya nggak aku iris-iris juga kemudian dicuci bareng gitu biar sekaligus, tapi menurutku kayaknya nggak enak ya bun, karena kan itu daun bawang tuh kalau diiris-iris terus dicuci tuh kayak hilang gitu loh rasanya, iya nggak sih? Ya selera-selera sih, tapi ya nggak apa-apa juga kalau misalnya mau dipotong-potong dulu terus dicuci sekalian sama sayurannya tadi juga nggak apa-apa. Tapi menurutku sih kalau aku ya, versi aku tuh enaknya dicuci dulu ya kan, dibuang akarnya gitu deh, pokoknya dibersihin batangnya terus dicuci terus dipotong-potong kayak gini. Nah ini tuh daun bawangnya kayaknya banyak banget ini bun, iya nggak sih? Karena tadi itu aku dapat daun bawangnya tuh 1 atau 2 batang gitu, tapi panjang. Ya udahlah, lumayan banyak. Tapi memang tuh kalau daun bawangnya enak, bakalan enak gitu loh. Rasa si tahu bunting atau tahu isinya bakal jadi lebih enak kalau dia banyak, ya nggak? Ya dong. Pasti kalau versi ibu-ibu atau mami-mami, ibu-ibu, ya kan, semakin banyak daun bawang itu semakin enak. Tapi kalau untuk yang gak suka boleh dikit. Nih dia bahan untuk tahu isinya, bumbunya ya, ada cabai rawit dan bawang putih. Ini udah aku cuci, terus kemudian aku kasih penyedap, kemudian diulek. Kenapa aku nggak kasih garam sama kaldu bubuk? Nanti aja pas ditumis. Ini kenapa aku ulek di awal, karena biar enak aja gitu. Duh kayaknya ini nguleknya gak enak, aku harus kasih alas deh biar nggak goyang-goyang gitu ya kan. Kayaknya kalau kita ngulek nggak pakai alas itu pasti deh goyang-goyang terus gitu dan gak nyaman gitu nguleknya. Oke, kita ulek gak terlalu halus dan gak terlalu kasar juga, yang sedang-sedang aja. Ini kalau kataku sih nggak halus juga nggak apa-apa, halus pun nggak apa-apa ya, kasar pun nggak apa-apa ya, selera juga, semuanya enak kok, pasti enak. Nah panaskan minyak ya, walaupun belum panas tapi ya nggak apa-apa lah dari awal ya, biar enak tuh. Aku sih versi orang yang sayang banget gitu bun, jadi bumbu masih diulekan itu tetap aja aku bersihin pakai sutil. Nah kita masukin ya bumbunya,
hasil ulekan aku tadi nggak terlalu kasar dan nggak terlalu halus kan Bun, sedang-sedang aja. Nah kemudian tuh udah layu atau udah wangi, kita masukin sayurnya ya. Kalau aku tuh setelah dimasukin sayurnya itu aku langsung matiin kompornya Bun, karena aku nggak mau kalau komporku masih nyala terus aku ngaduk-ngaduk sayur itu kayaknya nanti terlalu ini loh, sayurnya tuh jadi terlalu lembek. Terus pas ketika kita taruh di tahu isi itu nanti jadi kayak lembek banget si sayurnya ini. Ya udah, jadi kalau aku tuh begitu udah dimasukin sayurnya, kompornya tuh tak matiin, tak ulek-ulek, ya kan, kasih kaldu bubuk, kasih garam deh, udah diaduk-aduk. Kiranya udah rata, rasanya udah dibelah deh tuh tahunya. Tuh, dibelah ya, no, dibelah tuh biar diisi gitu maksudnya, dirobek tengahnya gitu. Dan jangan lupa diperas. Kenapa diperas? Aku nyaranin karena kalau nggak diperas itu airnya lumayan banyak Bun, karena ini tahunya itu tahu yang ada isinya gitu loh, bukan tahu kopong. Kenapa aku nggak pakai tahu kopong? Karena jujur aku dan suami lebih suka tahu yang seperti aku ini, tahu yang masih ada isinya. Jadi kalau aku makan tahu bunting atau tahu isi itu masih enak, masih berasa tahunya. Tapi kalau kayak tahu pong atau tahu kapong itu kayaknya kurang gitu loh, makanya aku nggak deh gitu. Mendingan kita kalau bikin tahu bunting pasti belinya tahunya yang masih ada tahu isi yang banyak mengandung air, makanya jadi kita peras gitu. Ini lumayan banyak ya tahunya, itu kayaknya ada 10 deh. Udah aku peras semua, udah aku iris, masukin deh sayurnya, udah dimasukin satu-satu. Oh iya, ini tuh pedes ya karena kan tadi aku pakai cabai rawit. Enggak pakai cabai rawit pun enggak apa-apa, enak juga, cuma bawang putih. Lebih enak lagi kalau dikasih lada ya, karena aku udah nggak punya stok lada, jadi ya udahlah mau gimana lagi ya, pakai bawang putih sama cabai aja. Dan kenapa aku kasih cabai? Karena aku tim orang yang rajin banget deh pokoknya deh. Kalau cabai aku cuci terus aku taruh piring lagi tuh kayaknya makan waktu ya, mending aku ulek aja sekalian tuh sama sayurnya ditumis kan, jadi tahunya udah berasa pedes, nggak perlu lagi gigit-gigit cabai hijau yang rawit kecil tuh. Nah ini udah habis ya tuh, sisa-sisa terakhir. Cukup kan? Aku cuma pakai 1 sop-sopan plastik tahu buntingnya 10. Sop-sopannya kalau di tempatku cuma 2000 ya, paling mahal 3000-an gitu deh. Tempat kalian sama? Tuh udah udah keisi semua. Terus sekarang yuk kita siapin selimutnya atau tepungnya untuk goreng tahunya tuh. Ada 3 sendok lah ini. Sisa-sisa juga nih tepungnya. Aduh, semuanya pakai bahan sisa-sisa ini. Mau nyamil males keluar karena lagi hujan di sini sore-sore, jadi ya wis lah. Nah, ada tepung sajiku juga. Tadi tepung tepung terigu biasanya aku 3 sendok. Terus tepung serbaguna sajikunya juga aku pakai 3 sendok juga deh, biar adil lah ya, sama rata, 1:1. Terus kemudian kita cairin deh. Nah untuk nyairin tepungnya ini sesuai selera aja, boleh kental, boleh cair, boleh sedang, semuanya enak kok, kriuk tetap kalau kataku ya, karena aku tadi pakai sajiku. Ini bukan endorse atau bukan apa ya, karena aku memang share ke kalian, ini tuh tepung enak banget kalau sajiku. Jadi kita nggak perlu pakai tepung rose brand lagi, nggak perlu pakai, maksudnya tambahin bumbu lagi, karena memang tepungnya ini udah ada rasanya plus kriuk juga gitu. Enak deh pokoknya. Tuh kalau aku tuh nggak kental, nggak cair, kayaknya aku yang sedang-sedang aja ya. Soalnya menurutku sama aja sih, mau kental mau cair mau sedang, itu memang benar-benar kalian cobain deh kalau penasaran. Yuk kita hidupin apinya ya. Tuh minyaknya aku nggak banyak aja ya, aku pakai sedikit aja, sayang minyak sih, tapi lebih enak itu sebenarnya banyak minyak. Nah belum panas tapi udah sih tuh, kayaknya udah mau panas lah, udah ngambang tuh. Yuk cemplungin tahunya ke tepung, dibalurin,
udah dibalurin, siap-siap kita cemplungin ke minyak panas tuh. Kalau nggak kental nggak cair gitu enak tuh dia, pas tuh dibalik, jangan lupa dibalik, baliknya 3 kali aja ya. Kalau aku sih 2 kali ya kayaknya, 3 kali juga nggak apa-apa sih bolak balik. Ini karena videonya ada yang aku cut dan aku cepetin biar kalian nggak terlalu bosan lama-lama nonton ya kan. Udah videonya belum secantik video-video yang lain, tapi nggak apa-apa lah, namanya aku pemula bun. Mohon doanya ya, semoga YouTubeku cepat naik nih berkat dukungan dan doa kalian. Jangan lupa di subscribe, like, comment, and share supaya aku bisa terus berkarya di YouTube ibu-ibu untuk semuanya. Aku bisa share masak-masakan simple, camilan-camilan simple yang gampang dibuat di rumah dengan bahan seadanya. Tuh garing banget ya, enak banget nih. Gak perlu lagi pakai cabai rawit, ini udah pedes, tinggal gigit aja udah enak banget. Yuk lanjut yang kedua tuh. Udah cemplung pokoknya, sat nggak pakai lama pokoknya. Jangan lupa balik tuh. Jujur ini enak banget bun, iya kan. Kalau pokoknya untuk kalian yang pecinta gorengan pasti the best deh ini, ya nggak sih. Tapi kalau untuk kalian yang ada masalah makan gorengan, jangan terlalu over ya, atau terlalu banyak, cukup 1 aja, terus kemudian udah jangan dilanjut. Daripada jadi masalah mending kita mencegah ya. Oke? Karena kan gorengan tuh banyak-banyak juga nggak baik ya. Ini juga aku buatnya nggak terlalu banyak, gorengnya pun aku seadanya, sisanya itu aku buat besok pagi buat sarapan gitu. Tuh cantik kan tahunya, kriuk-kriuknya udah, warnanya udah golden brown. Enak banget. Dicoba di recook ya bun. Kalau kataku sih ini enak banget, serius nggak bohong. Makannya pas hujan-hujan, kebetulan di tempatku lagi mendung.